Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah musalla hasbunallah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini malam yang ke-10. Jadi karena ada permintaan dari ketua masjid Pak Dr. Juprizal, dan dimulai tadi dengan pengumuman lelang, bukan lelang pahala, apa namanya, wakaf atau infak untuk menyempurnakan rumah ibadah kita ini. Maka sebagai pembukaan, sebagai pengantar, saya ingin sampaikan kepada hadirin sekalian salah satu pesan dari seorang ulama besar yang bernama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, kalau orang kuliah di kampus ini tahu betul, beliau ini sebetulnya segenerasi dengan para imam-imam madhab. Beliau sampai sekarang tidak terkenal. Yang terkenal itu ada 4 imam: Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hambali. Sufyan bin Uyainah itu tidak kalah hebatnya dari mereka. Cuma Bapak Ibu sekalian, karena karya dan juga murid-murid mereka tidak mengembangkan mazhab Sufyan bin Uyainah, maka kalah pamor dengan 4 imam mazhab yang lain. Ditambah lagi dukungan dari negara atau kekuasaan untuk memperlakukan mazhab Sufyan bin Uyainah. Namun demikian, ada pernyataan-pernyataan beliau yang sangat menggugah bagi kita kaum muslimin. Misalnya beliau pernah menyampaikan dalam pernyataan singkat, ada 3 jenis manusia atau ada 3 golongan manusia yang penyesalannya luar biasa di akhirat. Bapak Ibu sekalian, semua kita ini menyesal besok. Baik orang masuk surga pun menyesal. Menyesalnya kenapa surganya tidak di atas surga teman kita. Kenapa surga kita di bawah, levelnya di bawah dari saudara-saudara kita. Nah, apalagi orang yang masuk neraka. Maka kaum muslimin, ada 3 kelompok manusia yang penyesalannya luar biasa pada hari kiamat. Qala Sufyan ibnu Uyainah, kana yuqal asyadun nas hasratan yaumal qiyamati salasah. Ada 3 golongan manusia yang paling merugi di akhirat. Yang pertama, ini perlu diingat, rajulun kana lahu abdun faja'a yaumal qiyamati afdalu amalan minhu fa asbahal abdu sayyidan was sayyidu abdan. Bahasa panamnya Bapak Ibu sekalian, golongan pertama itu adalah seseorang yang memiliki budak. Rajulun lahu abdun, artinya dia seorang memiliki budak itu apa? Tuan. Jadi seseorang yang memiliki budak, tetapi di akhirat besok amalan budaknya lebih hebat dari amalan dia, maka tidak ada penyesalan yang lebih besar kecuali orang seperti ini. Alhamdulillah zaman sekarang nggak ada budak kecuali budak Melayu. Ya, tapi kalau budak dalam artian abdun, itu sekarang nggak ada. Kalau kita kiaskan, kalau kita kembangkan pemahaman ini Bapak Ibu sekalian, cukup rugi seorang pimpinan yang memiliki banyak bawahan, tetapi bawahannya lebih soleh dari atasannya.
Ini yang sangat rugi. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau pimpinan itu bebas melakukan amal soleh. Kalau bawahan terikat waktunya oleh aturan dibuat oleh pimpinan. Tetapi besok pimpinan akan menyesal jika anak buahnya lebih baik amalnya daripada dia. Lebih panjang rukuk dan sujud anak buah daripada pimpinan. Lebih banyak khatam Qur'annya bulan puasa daripada pimpinannya. Lebih mudah mengeluarkan infak dan sedekah dari pimpinannya, padahal gaji pimpinannya lebih besar dari gaji dia barangkali. Inilah yang paling menyesal. Pimpinannya enggak pernah menetes air mata ketika dia bersendirian dengan Allah, karena sibuk mengerjakan program-program pimpinannya. Tetapi seorang bawahan kadang ketika dia bersama Allah malam hari, terutama sepertiga malam terakhir, menetes air matanya, mengadu dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi ingat, yang pertama adalah orang yang memiliki budak tetapi amalan budaknya lebih hebat daripada amalan dia. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah taala, wa rajulun lahu malun falam yatasaddaq minhu famata fawarasahu ghairuhu fatasaddaqa minhu. Artinya, lelaki yang kedua yang akan menyesal di akhirat adalah rajulun lahu malun, seseorang yang memiliki harta. Kalau dalam bahasa fikihnya disebut milkut tam, yang memiliki harta, dia pemilik sempurna, mau diapakan saja harta itu bisa, ditasarrufkan namanya, itu bisa. Tetapi selama dia punya harta, falam yatasaddaq, enggak sempat dia sedekahkan hartanya. Famata, lalu dia meninggal. Fawarasahu ghairuhu, sehingga harta tersebut diwarisi oleh ahli warisnya. Ingat, diwarisi oleh ahli warisnya, karena dalam fikih mawaris itu seseorang yang meninggal, hartanya otomatis pindah kepada ahli waris. Maka apa yang terjadi? Selama dia punya harta, enggak pernah sedekah. Famata fawarasahu ghairuhu, lalu dia meninggal dan diwarisi oleh ahli warisnya, maka ahli warisnya bersedekah dengan harta warisan tersebut. Ini yang paling merugi. Kenapa? Kita memiliki harta secara sempurna, berhak kita menginfakkan berapa saja berhak, tetapi enggak sempat karena kita selalu menumpuk, selalu menghitung, selalu menyimpan dan lain sebagainya. Akhirnya ketika kita ajal datang, Allah jemput kita, harta kita pindah tangan, maka baru sampai harta itu ke keramik Masjid Hasbunallah ketika kita telah meninggal. Baru sampai harta kita yang kita punya itu ke loteng Hasbunallah, atau ke apa tadi programnya? Granit Hasbunallah setelah kita meninggal. Maka tidak ada malang yang lebih malang daripada orang seperti ini. Maka inilah yang menggugah bagi kita, jangan sampai kita meninggal dulu baru harta kita itu akan diinfakkan oleh waris kita. Apalagi saudaraku yang mulia, semua kita maklum, semua kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang selain daripada memperbanyak ibadah mahdhah kita kepada Allah, puasa dan tilawatul Quran, ini adalah momentum bagi kita untuk memberikan sedekah, infak dan zakat. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang ngomong zakat, kalau ada orang ngomong sedekah, kalau ada panitia bicara infak, jangan pernah ada dalam hati kita bahwa panitia ini sedang minta-minta. Justru kita bersyukur telah diingatkan bahwa ada kesempatan baik yang selama ini kita lupa, lalu diingatkan oleh panitia. Berarti panitia harus berterima kasih kita kepada panitia karena telah membuka jalan tersebut yang telah lama kita lupakan. Inilah dorongan bagi kita. Lalu ditanya, Ustaz, ini kan masa sulit, semua kita sedang sulit, bagaimana mungkin kita bersedekah waktu sulit? Saya masih ingat suatu ketika ada Rasulullah mendeklarasikan, menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Sabaqa dirhamun, 1 dirham itu bisa mengalahkan 1000 dirham, bahkan 100.000 dirham. Maka sahabat bertanya, kenapa bisa ya Rasulullah? 1.000 rupiah mengalahkan 1 juta. Kalau boleh sekarang, 1.000 rupiah bisa mengalahkan 1 juta.
Maka Rasulullah katakan, kenapa itu terjadi? Sebab ada orang yang memiliki harta 2 dirham. Ya, ada 2 dirham, 1 dirham dia makan dan 1 dirham dia infakkan. Maka pahalanya melebihi ketika ada orang punya harta banyak lalu disedekahkan 1000 dirham. Maka pahala 1 dirham dari orang yang susah hidup tersebut, dari orang ekonomi sulit, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dan lebih besar faedahnya. Maka infak itu sebetulnya tidak menilai miskin dan kaya. Dia menilai sejauh mana kita mempersiapkan besok pundi-pundi amal yang akan kita terima di akhirat kelak. Apalagi bulan Ramadan, kaum muslimin diingatkan kembali, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap rumah ibadah, kepedulian kita terhadap sesama, karena semua itu satu saat akan kembali kepada kita. Makanya zakat itu artinya bertumbuh. Maka ketika kita keluarkan zakat, ketika kita berikan infak, berarti insyaallah harta dan rasa puas dalam hati kita ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Pertama tadi, orang yang punya budak tapi amalan budaknya lebih hebat dari dia. Yang kedua, orang yang punya harta tidak sempat bersedekah, setelah dia meninggal baru ahli warisnya bersedekah kepada dia. Yang ketiga, ini yang paling saya takut saya bacakan ini. Kedua tadi masih berani saya. Yang ketiga ini yang paling takut setiap saya ceramah, kalau baca ini paling takut. Wa rajulun alimun lam yantafa'u bi ilmi fa'alimahu ghairahu fantaba'a bih. Seseorang yang punya ilmu, guru, kemudian lam yantafa', dia tidak pernah memanfaatkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Lalu fa'alimahu ghairahu, dia ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, maka orang yang mendengar, jamaah yang mendengar ilmu tersebut langsung mengamalkannya. Maka orang seperti ini cukup rugi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian yang selalu megang mikrofon, yang selalu tampil depan kelas, yang selalu memberikan nasihat, hati-hati bahwa kita besok akan menyesal kalau yang kita sampaikan ini tidak kita yang pertama menjadikan model atau pola pengamalannya. Sementara jamaah kita sampaikan 1 kali ilmu, lalu dia hafal dan diamalkan. Sementara kita ulang-ulang terus, sementara tidak sempat kita amalkan. Inilah yang paling menyesal besok di akhirat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia, mengingat singkat waktu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, menggugah perasaan kita, dan sebagai penyempurna kuliah Safar Santapan Ramadan pada malam ini, ayo mari kita cek kembali bacaan Quran kita. Kita cek kembali, karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah menamatkan Quran satu malam itu 30 juz. Siangnya juga 30 juz. Berarti satu hari satu malam Aisyah radhiyallahu anha menamatkan 2 juz. Kalau puasa itu 30 hari, berarti 60 kali khatam Al-Quran oleh Ummul Mukminin Aisyah. Ini yang menggugah kita. Kita nggak usah banyak-banyak. 1 kali khatam saja dalam 1 Ramadan ini sudah luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Dengan Al-Quran lah hidup kita berubah. Makkah itu mulia karena di situ Quran turun. Madinah itu mulia karena Quran di situ turun. Ramadan ini mulia karena Ramadan awal pertama Quran turun. Muhammad SAW Rasul yang paling mulia karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan. Jibril alaihissalam sebagai Ruhul Kudus yang rajanya para malaikat. Kenapa beliau menjadi raja malaikat? Karena sama beliaulah Al-Quran diamanahkan untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bersemangat membaca Quran kita. Mudah-mudahan ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf waktunya sudah terlalu panjang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.